Sobat Joy, nggak kerasa sekarang sudah memasuki bulan Ramadan lagi nih. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial untuk umat muslim. Umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dari fajar hingga petang. Nah, adanya perubahan pola makan dan minum selama berpuasa tentu saja akan mempengaruhi kondisi gigi dan mulut Sobat Joy loh. Tidak sedikit Sobat Joy yang merasakan keluhan-keluhan seperti mulut terasa kering, sakit gigi, dan juga pastinya bau mulut. Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, mulut kering. Mulut kering diakibatkan karena produksi air liur atau air ludah yang menurun. Kemudian juga kurangnya asupan air ke dalam tubuh. Mulut terjadi terasa kering karena dua hal itu. Nah, mulut kering itu sangat tidak nyaman loh karena menyebabkan bibir pecah-pecah dan juga sariawan. Kemudian yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah gigi berlubang. Nah, selama berpuasa, sahur dan buka puasa itu identik dengan makanan yang manis. Tentu saja pasti mengandung gula yang tinggi. Nah, gula ini yang menyebabkan gigi berlubang. Selain itu, kondisi asam di dalam mulut yang disebabkan karena sisa-sisa makanan banyak menempel di gigi juga menyebabkan gigi berlubang. Kedua hal tadi itu adalah penyebab utama terjadinya gigi berlubang. Yang ketiga, bau mulut. Bau mulut itu dapat disebabkan karena mulut kering yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian juga disebabkan karena adanya sisa-sisa makanan yang menempel di gigi dan juga di lidah. Selain itu juga disebabkan karena adanya gigi berlubang dan gigi yang membusuk. Nah, Sobat Joy pasti nggak mau kan merasakan keluhan-keluhan itu saat berpuasa? Oleh karena itu, dokter akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Yuk langsung ke tips yang pertama ya. Yang pertama adalah menyikat gigi sehari 2 kali setelah sahur dan sebelum tidur. Nah, siapa di sini yang masih malas menyikat gigi? Selama bulan puasa, menyikat gigi dilakukan sehari 2 kali sebelum tidur dan juga setelah sahur. Nah, sikat gigi yang benar adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di dalam mulut. Selain itu, perlu juga ditambahkan penggunaan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan area-area yang tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi. Yang kedua, membersihkan lidah. Selain gigi, lidah juga harus dibersihkan loh, karena sisa-sisa makanan bisa menempel di permukaan lidah dan kemudian menyebabkan bau mulut. Pembersihan lidah dapat menggunakan alat pembersih khusus lidah atau bisa juga menggunakan sikat gigi dengan bulu yang halus. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara menjulurkan lidah ke depan, kemudian gunakan alat pembersih lidah satu arah dari belakang ke depan beberapa kali hingga lidah menjadi bersih. Untuk pembersihan lidah ini dilakukan setelah menyikat gigi dan penggunaan dental floss ya. Selanjutnya, berkumur dengan obat kumur jika hanya diperlukan. Jadi, berkumur dengan obat kumur itu hanya dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu adanya masalah-masalah di gigi dan mulut, seperti peradangan pada gusi dan juga sariawan. Nah, untuk penggunaannya itu adalah setelah menyikat gigi dan membersihkan lidah. Dan jangan lupa, pilihlah obat kumur yang tidak mengandung alkohol ya. Selanjutnya adalah konsumsi air putih yang cukup. Konsumsi air putih yang cukup yaitu sebanyak 8 gelas per hari untuk memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik dan mengurangi resiko adanya mulut kering. Selanjutnya adalah mengkonsumsi sayur dan buah. Sebaiknya kita lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang tinggi serat. Sayuran dan buah-buahan ini dapat memicu terbentuknya suasana basah di dalam mulut, yang kemudian dapat menetralkan suasana asam di mulut yang merupakan penyebab utamanya bau mulut. Nah, selain itu juga perlu konsumsi buah-buahan dengan kadar air yang tinggi seperti semangka untuk mengurangi resiko adanya mulut kering selama berpuasa. Dan jangan lupa hindari makanan-makanan yang manis, asin, dan pedas selama berpuasa ya.
Selanjutnya, kurangi kebiasaan merokok. Nah, kalau Sobat Joy memiliki kebiasaan merokok dan ingin keluhan-keluhan gigi dan mulut itu berkurang, sebaiknya kurangilah merokoknya. Kalau sehari biasa merokok 1-2 batang, kurangilah separuhnya. Jika memang tidak kuat, cobalah untuk makan permen mint atau makanan sejenisnya untuk mengurangi keinginan merokok yang besar. Selanjutnya, hindari konsumsi makanan-makanan yang bau menyengat. Misalnya adalah pete, jengkol, dan durian. Karena makanan-makanan ini menyebabkan mulut bau dan bertahan lama dan tentu saja pasti membuat tidak nyaman saat berpuasa. Selain itu, kurangilah makanan-makanan yang mengandung bawang putih terlalu banyak karena menyebabkan bau mulut di siang hari. Selanjutnya adalah melakukan perawatan ke dokter gigi sebelum bulan Ramadan. Nah, memeriksakan keadaan gigi dan mulut sebelum bulan Ramadan itu sangat disarankan untuk melakukan pengecekan kondisi gigi dan mulut, supaya ketika berpuasa tidak terdapat keluhan-keluhan seperti mulut kering, sakit gigi, dan juga bau mulut. Perawatan yang bisa dilakukan adalah membersihkan karang, menambal gigi, mencabut gigi, dan perawatan-perawatan lain yang memang diperlukan. Dan yang terakhir, melakukan perawatan ke dokter gigi selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, tetap perlu loh ke dokter gigi untuk periksa, untuk memastikan supaya tidak ada keluhan-keluhan saat berpuasa. Meskipun beberapa orang menganggap tindakan perawatan gigi dapat membatalkan puasa karena adanya alat dan bahan yang dimasukkan ke dalam mulut. Tapi Sobat Joy tidak perlu khawatir karena MUI Kota Bandung telah mengeluarkan fatwa mengenai tindakan kedokteran gigi pada saat puasa. Yang isinya adalah tindakan pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, dan pencetakan gigi itu tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi selama berpuasa pun tetap bisa ke dokter gigi loh. Nah, sekarang Sobat Joy sudah tahu kan bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa? Apabila Sobat Joy ada keluhan, yuk segera konsultasi ke dokter gigi di Joy Dental. Jangan khawatir karena periksa gigi selama bulan puasa itu boleh kok. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Joy Dental, One Stop Family Dental Care.